Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini seperti biasa ketika awal bulan, ketika aku menerima gaji dari suami, aku akan buat budgetingnya. Nah, sebelum itu aku mau ceritain dulu kondisi aku sebenarnya itu seperti apa. Terlebih bagi subscriber baru yang belum tahu kondisinya, jadi aku jelaskan dulu ya. Kondisi aku itu sudah berkeluarga atau sudah menikah dan sebentar lagi akan menyambut kehadiran seorang anak. Tetapi aku masih tinggal bersama orang tua aku belum punya rumah sendiri. Jadi nanti di pengeluaran bulanan aku tidak ada untuk membeli sayuran atau ikan-ikan, untuk bayar air maupun untuk kebutuhan lainnya ya, seperti beli gas. Karena setiap bulannya aku hanya mengcover untuk belanja bulanan dan untuk beli beras serta bayar listrik aja. Jadi bisa dibilang keuangan aku atau budgeting aku itu belum terlalu lengkap ya teman-teman, jika teman-teman ingin yang lengkap. Kenapa aku tidak mengcover semua pengeluaran rumah tangga? Karena uang yang aku dapatkan itu hanya cukup untuk itu, untuk menabung dana persalinan, untuk menabung dana cukuran atau akikah, dan kemarin untuk menabung dana 4 bulanan ya teman-teman. Adapun tabungan lainnya seperti dana lebaran dan dana THR itu tidak bisa aku harapkan di tahun ini karena terpakai untuk hal yang lain. Nah, itulah kondisi aku. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya. Untuk di bulan ini pendapatan atau gaji suami aku itu ada 5.900.000 ya teman-teman. Untuk hal pertama yang aku sisihkan yaitu untuk saving atau untuk menabung, yaitu untuk menabung dana persalinan, dimana di bulan ini adalah target terakhir, sehingga uang untuk dana persalinan itu alhamdulillah sudah terkumpul dan semoga dananya cukup. Lalu selanjutnya aku menyisihkan uang untuk bayar kewajiban, yaitu aku ada arisan bulanan, dimana arisan itu aku gunakan uangnya untuk nanti ketika aku akan cukuran atau akan akikah anak aku ya teman-teman. Selanjutnya aku buat pos kebutuhan yang mana isinya itu adalah pengeluaran aku dan suami setiap bulannya ya teman-teman. Mulai dari belanja bulanan, pegangan suami, pegangan istri, bayar untuk skincare, servis motor, untuk paket data, dan lainnya ya. Untuk nominalnya sendiri tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, walaupun ada beda pasti hanya sedikit ya. Untuk di bulan ini aku juga masih ada pengeluaran untuk USG dan belanja buah karena aku belum melahirkan ya teman-teman untuk sekarang. Insya Allah pertengahan bulan gitu kalau dilihat dari HPL-nya. Mohon doanya ya teman-teman, semoga semua dilancarkan, amin. Untuk belanja buah sendiri, aku itu mulai dirutinkan ketika aku hamil ya teman-teman. Semenjak aku hamil, aku pasti adakan atau aku buat pengeluaran untuk belanja buah. Nah, sedangkan untuk USG di bulan ini aku siapkan 500.000 sendiri karena aku harus sering-sering cek. Kebetulan aku pindah dari dokter ke bidan ya teman-teman, jadi harganya lebih murah untuk USG sehingga bisa untuk 3 kali USG untuk 500.000 ini. Sedangkan untuk skincare aku sediakan untuk bulan ini 200.000 karena banyak yang habis dan harus aku beli ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku buat pos dana lainnya. Untuk di bulan ini aku nggak mengeluarkan sedekah karena aku ada kondangan gitu teman-teman, dan aku harus kondangan itu ke saudara. Jadi nominalnya lumayan agak besar. Aku di sini menyiapkan untuk kondangan itu 300.000 dan untuk uang jaga-jaga 200.000 seperti biasa ya. Lalu selanjutnya aku buat untuk totalnya, ini untuk total keseluruhan, dimana isinya itu adalah pendapatan dikurangi total semua pengeluaran ya teman-teman. Untuk format budgeting aku sendiri, aku buat berdasarkan kenyamanan aku sendiri, dimana aku nggak mau ribet-ribet, jadi aku buat yang sangat sederhana aja seperti ini ya teman-teman, supaya lebih mudah dimengerti.
Nah, untuk pendapatannya aku dapat 5.900.000 dan untuk total pengeluaran bulan ini adalah 5.800.000, sehingga uang yang masih tersisa adalah 100.000 sebagai sisa gaji ya teman-teman. Sisa gaji ini berguna banget untuk aku, jadi dia itu sama seperti uang jaga-jaga fungsinya. Ketika aku ada sesuatu hal yang mepet atau mendesak atau aku pengen jajan lebih, aku bisa ngambil dari situ. Nah, selesai untuk budgetingnya atau untuk rencana keuangannya, sekarang aku mau isi sinking fund dulu. Untuk bulan ini aku isi biaya persalinan 800.000 lagi ya, sehingga targetnya sudah tercapai alhamdulillah sebelum aku melahirkan. Sedangkan untuk emergency fund dan lainnya itu aku sudah pindahkan ke sinking fund yang terbaru ya teman-teman, yang kemarin aku upload videonya. Nah, sekarang aku akan masukkan uangnya dulu untuk dana persalinan. Nantinya uang ini akan aku masukkan ke dalam map yang aku bawa untuk melahirkan nanti ya teman-teman. Jadi supaya tidak terpisah gitu. Jadi aku gabungkan dengan berkas-berkas penting lainnya. Nah, selanjutnya uang yang ada ini aku masukkan juga ke dompet pintar sesuai dengan posnya yang biasa aku lakukan setiap bulan supaya uangnya tidak tercampur. Tapi pertama aku mau pisahkan untuk bayar arisan dulu ya teman-teman, karena ini akan aku bayarkan via transfer. Nah, selanjutnya untuk sisa uang yang ada baru aku masukkan ke dompet pintar aku sesuai dengan pos pengeluarannya ya. Mungkin bagi teman-teman, uang yang aku dapatkan itu sebenarnya cukup banget untuk menanggung pengeluaran bulanan seperti yang teman-teman lakukan yang sudah punya rumah sendiri ya. Tapi untuk posisi aku sekarang, aku belum bisa karena aku masih banyak target tabungan, yaitu untuk syukuran, akikah, dan juga untuk persalinan, sehingga uang yang aku dapatkan itu hanya cukup untuk mengumpulkan itu teman-teman. Tapi semoga aja setelah aku melahirkan dan aku syukuran atau akikah itu, aku bisa menyuguhkan pengeluaran yang lengkap kepada teman-teman, pengeluaran rumah tangga yang lengkap, sehingga budgeting aku juga lengkap ya. Nah, di sini aku tulis pakai sticky notes untuk belanja buah, USG, dan kondangan karena aku tidak menulis pos pengeluarannya di dompet pintar. Selesai budgeting aku di bulan ini, sangat singkat tapi semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Mohon doanya juga semoga aku diberi keselamatan, kesehatan untuk menghadapi persalinan nanti. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.